Selamat sore Mbak Gafrila. Ya, jadi saya panggilnya Mbak Frila aja ya. Frila aja, Oke, Kak. kami mau dengar nih kesaksian Mbak Frila gitu ya. Iya. Kita dengar bahwa sempat mengalami cancer stadium 4 gitu ya, tapi bagaimana Tuhan begitu dahsyat, begitu luar biasa, sehingga boleh mengalami kesembuhan. Wow, kita Amin. udah nggak sabar nih, udah exciting pengen dengar ceritanya Mbak Frila. Iya. Oke, silakan, Oke. saya persilakan untuk Mbak Frila untuk menceritakan. Oke, makasih, Kak. Shalom saudara-saudara semuanya. Aku bersyukur banget hari ini bisa diundang, ada kesempatan untuk bisa bersaksi kepada saudara-saudara semua di sini. Aku bisa ada di sini semua karena berkat kasih karunia Tuhan. Hari ini aku mau kesaksian nih sama saudara-saudara tentang kebaikan Tuhan dan penyertaan Tuhan dalam hidup saya. Jadi, tepatnya sejak tahun 2015, dari tahun 2015, 2013 dan 2014 atas hikmat daripada Tuhan dan kesempatan daripada Tuhan, saya dapat kesempatan untuk memenangkan lomba nasional 2 tahun berturut-turut mewakili universitas saya. Itu kalau bukan karena hikmat dari Tuhan aku nggak bisa capai semua cita-cita dan impian saya. Tapi saudara lagi saya happy-happy-nya, saya lagi senang-senangnya capai semua impian, cita-cita saya, hal nggak terduga itu terjadi di tahun 2015. Ya, di situ, eee, lagi saya senang ya, Tuhan udah kasih bonus, bisa dapat beasiswa S2 ke China cuma-cuma, dan juga, dapat jalan-jalan ke China secara gratis. Luar biasa deh Tuhan kita ya, kalau udah kasih berkat tuh nggak setengah-setengah buat kita ya. Tapi di saat saya lagi happy banget nih, 2015 bulan Agustus, sekitar bulan Agustus saya divonis ada tumor sebesar 8 senti di belakang rongga dada saya. Jujur ya saudara pertama dengar pasti syok ya, karena kenapa, pada saat itu saya usianya 21 tahun, lagi menjalani skripsi juga. Jadi syok banget gitu ya, kok bisa kena sakit kayak gini? Singkat cerita, akhirnya bulan Januari 2015-nya saya dibawa ke Penang dan dokter vonis saya terkena kanker kelenjar getah bening, limfoma ya, limfoma stadium 2 ya. Mmm, Jujur pertama dengar ya, saya masih optimis karena saya tahu Tuhan saya lebih besar dari penyakit yang saya alami. Karena saya pikir Tuhan aja udah pelihara saya, udah pimpin saya bisa capai semua impian dan cita-cita saya. Masa penyakit kayak gini aja Tuhan gak bisa tolong? Ya saya optimis di situ seperti dalam ayat favorit saya Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi di situ saya yakin bersama Tuhan saya harus jalanin proses. Saya di kemo, di radiasi, saya kemo 6 kali, radiasi 17 kali. Nah, selama proses itu sekitar 6 sampai 7 bulan, bayangkan saudara ya, itu saya bolak-balik ya, Penang, Jakarta itu saya lagi skripsi, saya harus bimbingan. Terus saya juga lagi ujian akhir semester. Itu kalau, saya sampai bilang, "Tuhan saya nggak kuat," gitu, maksudnya logikanya gitu nggak kuat gitu, masih muda, mesti nanggung kayak begini, kemo juga sakit, mual muntah, rambut rontok, botak gitu seperti yang digambar ya, gundul. Jadi, aduh bener-bener nggak karuan badannya, tapi Tuhan kita tuh dahsyat ya. Di situ mujizatnya saya lihat gitu ya, saya rasakan banget ya, saya bisa, ujian akhir semesternya hasilnya lebih bagus dari sebelum saya sakit. Bahkan dan puji Tuhan ya Agustusnya, bertepatan dokter tuh vonis saya sudah bersih dari kanker saya, terpuji nama Tuhan. Dibilang bersih kankernya, terus saya juga lulus wisuda. Jadi saya ngelewatin selama proses kemo, radiasi itu saya sambil skripsi, sambil ujian akhir semester, bolak-balik Penang, Jakarta. Itu kalau bukan kekuatan dari Tuhan, saya nggak akan bisa lewatin, Saudara. Nah, saya udah happy nih Saudara ya. Wah, dokter udah bilang saya sembuh. Mungkin di vonis pertama, wah happy, masih bisa kuat gitu yang ngelewatinnya ya Saudara ya, masih optimis gitu. Apalagi dokter juga bilang, eee, tingkat kesembuhan saya tuh 93%. Jadi saya juga dengar info yang baik dong dari dokter, oh saya optimis bisa. Akhirnya saya harus menjalani, saya bisa menjalani lagi aktivitas saya, walaupun saya nggak bisa S2 ke China ya, saya ambil beasiswa singkat ke Shanghai,
selama kurang lebih sampai 2017 ya, belum sampai 2 tahun, saya ada sempat belajar ke China, itu pun saya menjaga makan saya, segala macam. Tapi 2017 Maret, belum sampai 2 tahun Saudara, saya kayak disambar geledek lagi. Dokter bilang ada, kankernya itu relapse, datang kembali dan dokter bilang vonisnya udah stadium 4 dan metastase ke bagian paru-paru. Pertama dengar divonis masih kuat, divonis kedua itu rasanya down banget Saudara, karena kan kita dengar kondisinya bukan tambah baik, tapi tambah buruk, gitu. Kanker kalau udah datang kedua kali tuh udah lebih parah gitu ya. Aku cuma bisa nangis, puji-pujian down pasti, semua orang pasti kalau dengar berita nggak enak, apalagi dokter ngomong kayak gitu, udah rapotnya merah terus kalau setiap di PET scan, di CT scan itu selalu banyak penyebarannya, itu paru-paru saya penuh sama sel kanker. Jadi sih saya cuma pulang dari Penang, saya bisa nangis di situ di Penang bersama hamba Tuhan, memuji Tuhan, bisa nangis, dan ada satu pasal yang menguatkan saya itu sampai sekarang ya, itu Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Jadi saudara, eee, saya tahu ya firman Tuhan itu powerful, punya kekuatan. Pada saat saya sehat kata-kata, tapi itu benar-benar jadi rema dalam hidup saya, dari hati saya, pikiran saya, dalam sekejap saya langsung kayak dikasih Tuhan tuh damai sejahtera, kayak tenang gitu ngejalaninnya, oke nggak apa-apa gitu. Mungkin orang kan panik, istilahnya kayak diambang kematian ibaratnya tapi kayak Tuhan kasih damai sejahtera di hati saya, "Oke Tuhan, saya mau diproses." Awalnya memang saya bertanya, "Tuhan kenapa sih saya mesti kena begini? Saya masih muda, masih banyak cita-cita yang mau saya capai, mau ini, mau itu, kenapa musti tapi di situ saya merenungnya, saya stop bertanya sama Tuhan kayak gitu, kan udah terlalu banyak, mmm, berkat-berkat Tuhan yang saya alami, seakan-akan saya tuh kayak nggak mau menerima sesuatu yang buruk gitu loh, dan saya seakan menyalahkan Tuhan. Jadi di situ saya cuma memilih untuk, "Oke Tuhan, aku memilih untuk tetap mengucap syukur sama Tuhan." Seperti Tuhan kan udah pesanin buat kita semua Saudara, dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, "Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu." Jadi aku terus gitu belajar untuk mengucap syukur, karena saya pikir ya, percuma kalau kita tuh ngeluh, "Tuhan gini," sedih, kita marah-marah sama Tuhan, toh itu nggak akan menyembuhkan kita, malah tubuh kita tambah drop, tambah sakit iya, karena kita stres. Jadi di situ saya lebih mengambil keputusan, oke saya mau mengucap syukur, saya mau memuji Tuhan dan pada saat saya sakit pun saya tetap mau melayani Tuhan. Saya juga, pelayan Tuhan, saya bermain musik. Jadi saya tetap menjalani itu semua Saudara, itu tidak saya sakit itu tidak menghalangi keadaan saya untuk tetap bisa melayani Tuhan. Justru pada saat itu, orang-orang bisa lebih diberkati Saudara pada saat kita kondisi terbawah kita. Mungkin mudah untuk kita mengucap syukur ya Saudara ya pada saat kita happy, berkelimpahan, pokoknya semuanya baik deh keadaannya. Tapi Tuhan mau kita, Tuhan ajar saya, proses saya banget. "Frila kamu mau gak mengucap syukur? Wak 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 enak, bukan hanya badan, kondisi keuangan semua ya kita tahu ya kalau udah yang namanya cancer itu namanya udah miliaran bukan ratusan juta lagi yang habis. Tapi itu dari hal keuangan ya, support dana, saya sakit dari awal sampai yang kedua kali sakit, itu Tuhan tolong kirimkan dananya, semua Tuhan cover Saudara. Itu kayak saya tuh kayak sampai merinding gitu, aduh Tuhan tuh tahu belum, kita belum sama Tuhan, tapi Tuhan udah tahu, udah kirimin pertolongan-pertolongan. Jadi dari orang-orang keluarga, dari pasangan, yang ya, yang Tuhan kirimkan buat saya, bahkan dana-dana yang saya nggak pikir ada gitu loh untuk menopang setiap pengobatan saya. Nah, lanjut ya, saya harus kemo lagi nih Saudara, tapi balik, saya udah nggak di Penang, saya di Jakarta karena kondisi saya, udah terlalu lelah ya kalau misalnya mesti bolak-balik lagi, akhirnya saya di Jakarta, saya kemo 4 kali, 1 kali kemonya itu, harus 4 hari 4 hari menginap
saya di MRCC Siloam waktu itu ya. Saya harus kemo nonstop ya, sampai tangannya hitam ya, karena udah susah cari pembuluh darah. Posisinya nggak pakai kemopot soalnya. Itu nggak karuan badan. Kenapa? Karena kemonya itu high dose, kemoterapi. Jadi yang pertama, kemoterapinya itu nggak mempan, harus dosis yang lebih berat 2 kali lipat. Istilahnya sel kankernya itu udah nggak mempan sama yang pertama. Jadi saya harus jalanin itu, dosis yang berat, nggak karuan badan, sampai masuk bolak-balik UGD karena drop-dropan. Nah, dokter sampai bilang, "Ini kalau telat penanganan udah bisa lewat." Ya aku bilang, "Kembali lagi, ini aku masuk UGD, ada pertolongan tepat pada waktunya, itu Tuhan yang tolong. Tepat, nggak terlambat, nggak berlebihan, itu pas waktunya semua." Saya juga harus radiasi itu 40 kali di bagian paru-paru. Ya, bersama cici dan adik saya itu yang menemani ya. Eee, radiasi lama ya, tiap hari ya, tiap 40 kali gitu ya. Karena bayangkan ya udah radiasi 40 kali, kemo begitu banyak. Kalau yang kemo pertama daycare, cuma boleh pulang. Kalau yang kedua kali harus menginap. Nah, setelah semua pengobatan selesai Saudara, biasa kalau orang diradiasi tuh kayak gosong kulitnya. Tapi saya lihat saya ini ya, dari kepala sampai kaki, Tuhan gantiin dengan yang baru. Seperti kulit baby gitu. Jadi nggak ada bekas sedikit pun sampai sekarang, terpuji nama Tuhan. Jadi bisa lihat sampai sekarang bisa banget gitu ya. Kayak hal kulit aja tuh semua yang baru. Nah, lagi udah pikir udah sembuh ya, prosesnya udah selesai, saya pikir, "Yeay udah selesai." 11 saya di-scan, di PET scan ya, nah pas scan, dievaluasi kembali, apa yang terjadi, dokter yang diradiasi itu sudah mengecil, tapi ada metastase lagi baru yang bagian-bagian yang lain. Jadi kanker-kanker tuh muncul lagi, relapse yang ketiga kali. Jadi dokter bilang, "Kamu harus biopsi ulang, kamu harus kemo lagi ulang." Terus saya kayak istilahnya udah sampai nggak bisa keluar, mau nangis juga udah gimana ya Saudara, nangis terus juga capek, sampai nggak bisa nangis, capek banget, udah nggak ada tenaga di dokter suruh lagi semuanya, ulang lagi, kemo lagi. Akhirnya di situ bisa nangis lagi, eee, kayak bingung, Tuhan kenapa sih kayak musti gitu loh. Pertama, udah tolong, tapi kenapa musti sakit parah, bukan membaik. Saya di situ parah. Cuma pulang dari situ saya nggak bisa tidur sampai jam 3 Mau bisa nggak bisa tidur kepikir karena udah tambah ya kondisinya ya, sudah kanker udah 3 kali berturut-turut. Mmm, akhirnya di situ saya 9 Tuhan adalah tanganku ya, tentang lindung Allah dalam hidup saya gitu. Saya baca benar-benar saya renungin dan saya, bilang sama mama saya, sama oma saya saya udah nggak kuat lagi, saya udah nggak mau kemo, saya udah nggak mau radiasi. Tapi bukan di sini saya bukan berarti menyerah ya Saudara. Saya hanya pasrah sama Tuhan sampai saya berkata, "Tuhan kalau mau ambil saya ambil, saya siap." Sampai satu titik seperti itu, gitu. Saya udah nggak mau radiasi, udah nggak mau, gitu. Dan mama saya sama oma saya support semuanya. Karena saya nggak berani itu lagi. Dan akhirnya saya harus menjalani ya, semua, mungkin dokter sama teman-teman sekitar semua, sama saudara di luar itu bilang, "Frila kamu kok nekat banget gini gini." Terus saya cuma bilang, "Saya itu bukan nekat, saya itu pasrah, berserah sama Tuhan kesembuhan." Karena saya percaya Tuhan itu bisa memberi kesembuhan dengan segala cara cara dan jalan apapun. Jadi di situ saudara saya menjalani, back to nature, saya jalanin pola hidup sehat, saya hanya memperkatakan firman di tembok, saya perkatakan buat saya. Karena hati yang gembira adalah banget saudara. Hati yang sukacita yang terpenting. Karena percuma mau kita sebanyak apapun,
mau ke dokter yang paling mahal, paling hebat, tapi kalau kita nggak ada hati yang sukacita, penyerah sama Tuhan dan berjalanin ya saudara, dan itu aku alamin dengan saudara. Mana yang saya selalu kan saya latihan fast, saya lewat udah kasih ya buat saya, terlepas dari semua dan selama sekitar, 4 tahun 2019, 2017 akhirnya saya putuskan untuk sekarang nggak pengobatan sama hanya alami saja. 2019 izinkan saya untuk menikah dengan pasangan yang menemani saya dari awal saya kena kanker, pasangan saya setia menemani. Sebenarnya dari sini aja kita bisa lihat ya saudara ya, pasangannya begitu bisa aja kan gitu ya dan gitu loh. Tapi dia tangan saya sampai datang ke support saya. Jadi lihat dari berbagai Tuhan tuh mau tolong kita ke mata kita, kamu ngandelin Tuhan, kekuatan sendiri. Dulu kan saya masih muda, nggak sadar, saya masih kuat, masih bisa. Kayak nggak sadar tuh kayak Tuhan lebih ngandelin kekuatan saya sendiri, tapi saya diproses, syukur Tuhan terima kasih, saya bisa kena sakit dengan proses yang begitu. Saya jadi bisa udah lebih mata saya tuh bentar hidup. Salah satunya pasangan dan juga keluarga support 100%. Ini jadi kekuatan luar biasa buat saya loh saudara. Dan saya akan bisa menikah saudara, sampai orang bilang, "Udah sembuh belum dari kanker? Kamu kok berani menikah?" Bilang, "Saya taruh iman, saya sudah sembuh, saya sudah sembuh." Katakan itu saudara, belum lihat, saya belum saudara bayangkan. Dari segitu saya sampai nggak berani ke dokter saking kalau lihat hasil tes kan saya mau nangis doang. Karena rapot terus saudara, dem tambah sih kok tambah kelap-kelip. Oke, saya nggak mau lihat harus saya hanya sama Tuhan. Saya jalanin 2 tahun tuh menikah 2001, berarti udah 18, 19, 20, 21. Sudah 4 tahun sampai 2021 dan saya memberani untuk cek ke dokter. Karena kan belum ke dokter nih saudara nih, belum tahu nih kalau stadium cepat dalam hitungan bulan juga sebenarnya saya badan nggak saya udah tahu nih sehat. Akhirnya saya berani cek, saya scan, yang paling banyak kankernya USG leher, bagian getah bening biasanya di leher gitu ya, kan di seluruh darah biasanya. Pun kista, tumor, semua nggak ada. Isinya terakhir saya putus kan kanker banyak kan. Tapi saya pas cek yang 2019 2021 itu bersih semua saudara. Jadi saya bisa lihat secara medis Tuhan tuh sembuhin saya. Saya sempat berpikir saudara, Tuhan kok nggak sembuhin instan sih? Kayak kita sering lihat kan Tuhan mencelikan mata orang yang buta, yang lumpuh langsung berjalan, yang buta lihat. Saya merenungkan Tuhan kenapa nggak langsung sembuhin saya secara instan, secara luar biasa gitu ya. Mmm, Kenapa harus diproses sepanjang itu gitu, 5 tahun saya harus diproses seperti itu. Saya mikir, "Oh ini untuk kebaikan saya." Mungkin kalau saya langsung dapat instan kesembuhan itu, sikap saya, hidup saya, itu beda lah saudara. Maksudnya gimana ya, kita lebih lebih totalitas gitu sama Tuhan dan kita juga bisa lebih lihat mujizat ke hari kita. Saudara mungkin berpikir, "Oh mujizat itu kesembuhan, mujizat itu Tuhan sembuhin saya." Tapi saudara saya mau, bagikan ke saudara ya, dari Tuhan itu bukan hanya selalu perkara kesembuhan, 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 tapi penyertaan Tuhan dalam hidup kita dari jam ke jam bahkan kita hirup nggak usah jauh-jauh, pandemi kemarin aja kan itu Tuhan kasih cuma-cuma buat kita. Jadi nggak ada salahnya kita mengucap syukur karena yang saya alami relapse lagi,
pada saat saya mau mengucap syukur, pada saat kita mau memuji Tuhan, saya alamin itu setiap hari. Mau dari dana, yang kedua sampai ketiga itu, ibaratnya pertama saya saudara BPJS itu kan kita tahu ya, kalau kita daftar radiasi itu bisa nunggu 3 sampai 4 bulan, keburu nyebar ke mana-mana kankernya. Jalannya sampai merinding gitu kembali lagi, saya ada jalan cepat gitu ya dari direkitnya segala macam, jalur cepat. Jadi baru daftar radiasi, kemudian langsung dipanggil. Ini seperti jalan kayak orang kita bayar gitu loh, tapi padahal saya BPJS. Kayak hal kayak begitu aja yang saya nggak pikirin aja gitu, dikasih jalan ini, dibukain satu-satu. Jadi saudara nggak usah takut, percaya totalitas sama buat kita. Mujizat itu pasti ada, Tuhan pasti sembuhin kita. Sampai ibarat ternyata kita tidak sembuh. Saya waktu itu sempat berpikir, Tuhan kalau sampai Tuhan tidak menyembuhkan saya tidak akan menyalahkan Tuhan. Karena kenapa? Seakan kita tuh memaksakan kehendak kita. Tuhan saya maunya ini, saya maunya ini. Tapi sekali lagi itu mindset yang aku nggak pikirin, Sepertinya oke halo? sinyalnya, oh Halo? ya, oke. Ya, Ya, Mbak Frila, udah masuk ya? oke, Oke ya, silakan. sorry sinyalnya nggak bagus. Jadi dokter bilang ada kemungkinan kena kanker, kena jantung atau mandul, kesuburannya terganggu. Tapi saudara Tuhan kembali lagi kasih totalitas. Saya bisa hamil, punya anak dan baby saya sehat, semua nggak ada kelainan sedikit pun. Harap itu semua saya sehat, baby saya sekarang. Jadi lihat Tuhan tuh pelihara sampai sekarang, nggak cuma satu 2 3 semuanya. Jadi tetap taruh pengharapan sama Tuhan, asa kita Tuhan Yesus berkati semuanya. Ini kesaksian saya, ya. Baik, terima kasih Mbak Frila. Wow, ternyata tadi kalau didengerin bicaranya Mbak Frila, prosesnya kenapa nggak instan gitu ya? Kenapa Iya, melalui proses panjang gitu? Tapi iya. ternyata justru itu malah membuat Mbak Frila jadi merasakan betapa luar biasanya Tuhan gitu ya bagi Mbak Frila ya. Baik, terima kasih banyak Mbak Frila buat kesaksiannya. Kalau boleh closing statement-nya dari Mbak Frila, barangkali bisa disampaikan buat semua kami yang ada di sini. Eee, potong? Halo, Halo, iya iya, Karini boleh ya, diulang? Heeh. ya. Tadi closing statement yang dari Mbak Frila tadi, kalau saya boleh tangkap ya, tadi Mbak Frila bilang bahwa mukjizat bukan hanya kesembuhan kata Mbak Frila ya, tapi penyertaan Tuhan dari hari ke hari, dari detik ke detik itu juga mukjizat Tuhan, luar biasa Mbak Frila. Dan saya percaya itu semua yang akan kita alami, bahkan kita sudah mengalami ya, bahwa penyertaan Tuhan dari hari ke hari, itu kan membuat kita melihat bahwa mukjizat Tuhan itu ada buat setiap kita, gitu ya Mbak Iya Frila. Terima iya, kasih banyak betul. buat waktunya. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dari Bapak Yosef, kami mengucapkan terima kasih banyak buat Mbak Frila, buat waktunya, buat kesediaannya memberikan kesaksian buat setiap kami.
Kami percaya bahwa kesaksian Mbak Frila itu akan membuat kami semakin percaya, semakin menumbuhkan iman kami bahwa Tuhan yang sama yang Mbak Frila punya juga adalah Tuhan yang sama yang bagi setiap kami ya. Jadi kalau Mbak Frila boleh mengalami mukjizat, kita semua juga pasti mengalami mukjizat ya. Tapi Amin. yang terutama Mbak Frila bilang bukan hanya kesembuhan mukjizat itu ya, tapi hari demi hari, detik demi detik gitu ya, itu juga mukjizat Tuhan. Oke, mari kita bersatu hati, kita berdoa buat Mbak Frila. Bapa, sungguh kami mengucap syukur untuk kesaksian yang boleh kami dengar. Kami merasakan betapa besar kuasa-Mu, betapa besar anugerah-Mu, Bapak. Kami mengucap syukur untuk kesembuhan yang boleh terjadi buat Mbak Frila. Kalau saat ini Mbak Frila boleh sembuh total, bahkan memiliki keturunan, hal yang tadinya dokter katakan tidak mungkin, tapi ternyata itu terjadi, Bapak kami mengucap syukur. Kami tahu bahwa Engkau Bapa yang berkuasa, kami percaya mukjizat yang Kau berikan buat Mbak Frila itu juga boleh terjadi untuk setiap kami yang sakit, Bapak. Kami percaya bahwa penyertaan-Mu hari demi hari dalam hidup kami itu juga merupakan mukjizat buat setiap kami. Dan kami mau belajar untuk terus bersyukur dalam segala hal. Terima kasih Bapak, berkati Mbak Frila dan keluarga, biar mereka boleh terus semakin hari Bapak boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada, bahkan kesaksian Mbak Frila akan banyak membawa jiwa-jiwa untuk semakin lebih lagi mengandalkan Engkau Bapa dan mempercayakan seluruh kehidupannya ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur biar berkat-Mu yang berkelimpahan memenuhi keluarga Mbak Frila. Terima kasih Bapak, kami juga sebentar akan mendengar firman-Mu dari Bapak Evangelis Bapak Yosef. Kami percaya firman-Mu juga akan semakin menguatkan kami dan meneguhkan kami. Biar firman itu boleh hidup di dalam kami Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.